Halo anak-anak, apa kabar kalian? Bapak harap kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan memasuki materi kita yang terakhir dari bab kelima, yaitu kebersamaan itu indah. Melalui pembelajaran ini nanti, anak didik kami diharapkan semakin memahami pentingnya membangun persaudaraan dalam keberagaman. Kita menyadari bahwa kita ini hidup di sebuah masyarakat yang majemuk, ya. Baik dari segi etnis, bahwa kita hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda suku dengan kita, maupun dari segi religius, bahwa kita hidup di sebuah masyarakat multi religius. Jadi ada banyak orang yang berbeda agama dengan kita di masyarakat tempat kita tinggal. Nah, sekarang kita boleh bertanya diri, kita mau apa dengan keberagaman ini? Nah, tentunya dalam pembelajaran ini diharapkan kita membangun persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita, kendati kita memiliki perbedaan baik dari segi etnis maupun dari segi agama, ya. Persaudaraan yang tulus itu persaudaraan yang tidak memandang berbagai perbedaan, termasuk perbedaan agama. Persaudaraan yang demikian akan mewujudkan suatu kebersamaan yang sangat menggembirakan bagi siapa saja. Mungkin kalian memiliki pengalaman menarik tentang indahnya bersahabat dengan mereka yang berbeda agama dengan kalian. Ayo, siapa di antara kalian yang mau menceritakan pengalamannya bersahabat dengan orang yang berbeda keyakinan atau berbeda agama dengan kalian? Albert, Pak. Dora, Pak. Ya, Albert dulu ya. Nanti setelah itu Dora ya. Silakan Albert. Pengalaman menarik tentang indahnya bersahabat dengan orang yang beda agama saya alami pertama kali ketika saya masih SD, Pak. Sahabat saya ada beberapa yang non-Kristen. Mereka ada yang Islam, namanya Ahmad dan Faizal. Kebetulan saya tinggal di wilayah mayoritas Islam. Saya tahu mereka berbeda keyakinan dengan saya, tetapi itu tidak pernah menjadi masalah dalam persahabatan kami. Orang tua saya tidak pernah melarang saya bergaul dengan mereka, dan mereka pun sering mengajak saya ke rumah mereka. Saya, Ahmad, dan Faizal tinggal dalam satu kompleks. Kami bertetangga dan sama-sama pendatang. Ahmad dan Faizal sekolah di SD negeri, tidak jauh dari tempat tinggal kami. Sementara saya sekolah di sekolah Katolik. Dulu hampir setiap hari saya bermain bersama mereka seusai pulang sekolah. Kami paling sering bermain kelereng, layangan, dan bersepeda bersama. Saat perayaan Idul Fitri, keluarga saya pasti diantarkan makanan oleh keluarga mereka. Begitu juga sebaliknya. Saat tahun baru, keluarga saya mengundang keluarga Ahmad dan Faizal makan bersama di rumah kami. Mamanya Faizal bahkan ikut bantu-bantu masak saat tahun baruan. Setelah tamat SD, mereka kembali ke kampung halaman mereka dan sekolah di sana. Saya senang bisa mengenal mereka dan sampai sekarang saya tidak pernah melupakan mereka. Ya, mantap. Pengalaman yang sungguh luar biasa ya Albert. Terima kasih untuk teman kita Albert. Nah, sekarang kita dengarkan kisah teman kita Dora ya. Silakan Dora. Pengalaman menarik bersahabat dengan orang yang beda agama saya alami saat saya masih TK, Pak. Sebelum pindah ke Medan, dulu kami bertetangga dengan keluarga keturunan Tionghoa. Anaknya ada 3, dan yang paling bungsu umurnya tidak jauh beda dengan saya, hanya beda 1 bulan saja. Kami sekolah di TK yang sama, dan satu bus yang sama. Karena mama harus kerja, saya sering kali tinggal di rumah mereka. Kakak Meme sering mengajari saya. Antara saya dengan mereka bukan hanya beda agama, tetapi juga beda ras. Tetapi mereka sangat terbuka. Setiap Imlek, saya selalu dapat ampau. Mereka sangat terbuka. Bahkan
Orang tuanya sudah saya anggap seperti orang tua sendiri, dan kakak-kakak Meme saya anggap seperti kakak saya sendiri. Saat kami pindah ke Medan, mereka ikut mengantar kami. Pokoknya, bersahabat dengan Meme dan kakak-kakaknya adalah pengalaman yang tak terlupakan. Ya, terima kasih untuk teman kita Albert dan Dora yang sudah menceritakan pengalamannya. Nah, sekarang mari kita beri tepuk tangan untuk teman kita Albert dan Dora. Ya, dari pengalaman teman kita tadi, Albert dan Dora, kita bisa melihat bahwa bersahabat sejati itu bentuk hidup bertetangga tanpa diskriminasi ya. Kita bisa lihat sendiri tadi dari cerita mereka. Dan hidup bertetangga secara baik, memberi perhatian dan pengertian dalam hidup bersama adalah wujud persaudaraan sejati. Jadi bentuk indahnya kebersamaan itu ya di situ tadi, bahwa kita mampu menjaga kerukunan dan persaudaraan di antara kita walaupun berbeda etnis, berbeda agama gitu ya. Tetapi kita tidak dipengaruhi oleh itu. Kita bisa menjadi saudara bagi semua. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa kita akan semakin mampu bukan hanya menerima orang yang berbeda agama dengan kita, tetapi menjadi saudara bagi orang-orang di sekitar kita ya. Ya, jadi sekarang kita akan coba lihat usaha yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kebersamaan yang indah bersama dengan teman yang berbeda agama. Ya, sebenarnya usaha-usaha itu banyak ya, bisa juga nanti kalian ceritakan kepada kita. Tapi beberapa di antaranya antara lain saling memberi ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya keagamaannya, saling membantu antar teman yang sedang menjalani ibadahnya, menghormati teman yang sedang berpuasa, ikut terlibat dalam kerja bakti membangun rumah ibadah, dan masih banyak lagi. Siapa di antara kalian yang mau menceritakannya? Ayo. David, Pak. Ya, baik. Silakan David. Kalau menurut David, Pak, kita harus menghindari diri dari mempersoalkan atribut keagamaan yang dipakai teman beda agama dengan kita. Kita tidak boleh menghina, apalagi mengejek simbol-simbol agama teman kita. Terus, kita tidak boleh mengucilkan penganut agama lain dalam pergaulan. Kalau perlu, kita memotivasi teman beda agama untuk beribadah. Ini terjadi di tempat kami, Pak. Saat terjadi bencana, kami semua tolong-menolong, meringankan beban sesama tanpa mempersoalkan agama yang dianutnya. Ya, terima kasih ya untuk teman kita David. Nah, jadi pada hari ini kalian sudah belajar bersama dan menyadari bahwa kebersamaan yang mengembirakan itu sungguh indah. Bangsa Indonesia akan menjadi rukun, damai, aman, dan sentosa jika kita sebagai anggota masyarakatnya dapat mengusahakan hidup yang penuh dengan kebersamaan antara yang satu dengan yang lainnya ya. Murid-murid Yesus dipanggil untuk bersikap terbuka dan mau membangun persahabatan dengan semua orang tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaannya. Nah, sekarang silahkan kalian dalami ya bacaan kitab suci, yakni dari Matius 8 ayat 5 sampai 13 dengan pertanyaan-pertanyaan pendalaman yang saya berikan berikut. Nah, yang pertama, bagaimana sikap Yesus terhadap permintaan perwira yang hambanya sakit keras? Kemudian yang kedua, mengapa Yesus bersikap demikian? Dan yang ketiga, terakhir, pesan apa yang dapat dipetik dari bacaan tersebut ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk anak didik kami.